Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga kepada Ibu dosen Ibu Rafika. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai produksi bersih. Saya di sini ditemani oleh Faiz Asurrahman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai produksi bersih. Apa sih yang dimaksud dengan produksi bersih itu? Jadi, produksi bersih itu merupakan sebuah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu, yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Nah, selanjutnya, tujuan dari produksi bersih itu sendiri. Adapun tujuannya yaitu meminimalkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan di seluruh tahapan produksinya. Yang kedua, ada meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia sepanjang siklus hidup suatu produk, mulai dari bahan baku hingga akhir dari pemakaian produk tersebut. Selanjutnya, adapun prinsip dari produksi bersih itu sendiri. Nah, jadi pola pendekatan produksi bersih dalam melakukan pencegahan dan pengurangan limbah yaitu dengan melakukan strategi 1E 4R, yaitu E-nya elimination, R yang pertama reduce, R yang kedua reuse, R yang ketiga recycle, R yang keempat recovery atau reclaim. Dari 1E 4R tersebut kita dapat mengartikan atau artinya itu yang pertama elimination itu yaitu upaya pencegahan timbulnya limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai produk jadi. Yang kedua ada rating, yaitu berpikir ulang atau suatu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi. Jadi kita harus mengetahui konsep awal terlebih dahulu sebelum memulai atau memproduksi suatu produk. Terus selanjutnya ada reuse atau pakai ulang atau penggunaan kembali, yaitu upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia, atau biologi. Selanjutnya ada reduce, yaitu pengurangan. Artinya, upaya untuk menurunkan atau mengurangi timbulan limbah pada sumbernya. Selanjutnya ada recovery atau reclaim. Artinya pungut ulang atau ambil ulang, yaitu upaya mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dari suatu limbah, kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya ada recycle, yaitu daur ulang. Artinya, upaya menaruh ulang limbah untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya, ada faktor kunci dalam suatu perusahaan atau dalam suatu perusahaan untuk menerapkan produksi bersih. Yang pertama, untuk mengurangi jumlah penggunaan bahan. Yang kedua, mengurangi jumlah penggunaan energi. Yang ketiga, ada mengurangi pencemaran. Yang keempat, ada memperbesar daur ulang bahan. Yang kelima, memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 6. Ada memperpanjang umur pakai produk. 7. Ada yang meningkatkan intensitas pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisa.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu perangkat pada produksi bersih. Yang pertama ada good housekeeping atau tata kelola yang baik. Nah, good housekeeping atau tata kelola yang baik ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atas kemauannya sendiri dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki untuk mengatur bahan baku, air, dan juga energi. Good housekeeping sendiri terdapat beberapa konsep. Yang pertama, rasionalisasi pemakaian, lalu ada mengurangi volume dan limbah, lalu ada menggunakan limbah atau mendaur ulang secara maksimal, lalu memperbaiki kondisi kerja, dan terakhir yaitu mengadakan perbaikan organisasi. Lalu yang kedua dari perangkat produksi bersih yaitu pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Ini merupakan upaya penanganan bahan yang dapat membahayakan lingkungan hidup, keamanan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Lalu yang ketiga ada penggantian bahan baku. Ini merupakan sebuah upaya untuk mengganti dengan bahan yang kurang berbahaya dan juga yang kurang beracun, bahan yang tidak mudah rusak, dan juga bahan yang menimbulkan limbah yang dapat diurai di lingkungan. Lalu yang keempat dari perangkat produksi bersih yaitu perbaikan prosedur operasi. Perbaikan prosedur operasi ini merupakan upaya untuk mengembangkan dan memodifikasi prosedur operasional standar dengan langkah yang lebih praktis dan juga efisien. Lalu yang kelima, modifikasi proses dan peralatan. Ini adalah sebuah upaya proses maupun peralatan produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan juga menurunkan timbulan pada limbah. Lalu yang keenam yaitu penggantian teknologi. Penggantian teknologi merupakan sebuah upaya mengganti teknologi produksi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan timbulan pada limbah. Lalu yang ketujuh yaitu modifikasi dan reformulasi produk. Ini merupakan sebuah upaya memodifikasi untuk meminimalkan resiko terhadap lingkungan selama proses produksi dan setelah produk tersebut digunakan. Lalu selanjutnya itu kendala penerapan pada produksi bersih. Yang pertama ada kendala ekonomi, di antaranya yaitu biaya tambahan peralatan, lalu ada juga besarnya modal atau investasi dibanding kontrol pencemaran secara konvensional sekaligus penerapan produksi bersih. Lalu yang kedua ada kendala teknologi, di antaranya kurangnya sosialisasi atau penyebaran informasi tentang konsep produksi bersih. Lalu penerapan sistem baru memiliki kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan berpotensi menyebabkan masalah baru. Lalu tidak memungkinkannya adanya penambahan peralatan akibat terbatasnya ruang kerja atau produksi. Lalu yang ketiga yaitu kendala sumber daya manusia.
Yang pertama yaitu kurangnya dukungan dari pihak manajemen puncak, lalu tidak adanya keengganan untuk berubah baik secara individu maupun organisasi, lalu lemahnya komunikasi internal tentang proses produksi yang baik. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen organisasi perusahaan yang kurang fleksibel, juga birokrasi yang sulit, terutama dalam pengumpulan data primer, dan yang terakhir yaitu kurangnya dokumentasi dan penyebaran informasi. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan untuk penerapan produksi bersih di industri. Jadi strategi ini tuh dapat menghasilkan contohnya kayak penghematan biaya jangka panjang, efisiensi operasional, dan mengurangi dampak lingkungannya dari limbah atau pencemaran dari udara, air, atau tanah, serta penerapan produksi bersih juga dapat kita lakukan untuk mematuhi regulasi dari pemerintahan, serta dapat meningkatkan kualitas produk dan dapat juga meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar global. Tidak luput produksi bersih juga terdapat kendala-kendala yang tadi sudah disampaikan. Jadi penerapan produksi bersih sangat bermanfaat terutama di lingkungan industri. Eee, Presentasi dari kami cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Selebihnya mohon maaf dan kami tutup, penyampaian materi ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.